Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma bersama saya, Tiffany Wilarto, yang akan membantu acara ini dalam 30 menit ke depan. Berbahagia sekali, hari ini kita kedatangan tamu spesial sebagai narasumber dalam acara Lentera Dhamma, Ibu Nelly Suciadi. Apa kabar, Ibu? Baik, terima kasih. Terima kasih. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Namo Maitreya. Baik, pada hari ini untuk acara Lentera Dhamma, kali ini kita membahas topik temanya tentang hidup harmonis dengan alam. Saya agak penasaran sih Ibu, ini hidup harmonis dengan alam kira-kira maksud dan tujuannya itu seperti apa ya? Ya, terima kasih ya Tiffany. Baik pemirsa TVRI yang berbahagia dan juga saudara-saudari sedharma dimanapun berada, kita sama-sama belajar topik yang sangat menarik hari ini, yaitu bagaimana kita hidup harmonis dengan alam. Ya, kalau kita berbicara tentang alam, ini selalu menjadi sesuatu yang menarik karena alam ini adalah rumah kita. Ya, cuman kadang kita tidak sadar bahwa alam itu begitu dekat dengan kita, dan kita juga tidak menyadari bahwa alam ini adalah sesuatu ciptaan dari Tuhan, di mana yang harus kita selalu perhatikan, kita jaga, kita rawat, ya kita kasihi. Nah, jadi kenapa kita mau perlu bahas atau kita saling ngobrol lah ya, betul. Bagaimana hidup harmonis dengan alam? Apakah selama ini hidup kita kurang harmonis gitu ya dengan alam, dan tujuannya apa? Nah, jadi tentu saja kita mau hidup harmonis dengan alam ini karena kita ingin hidup lebih baik, lebih bahagia. Berarti lebih menyatu gitu ya? Ya, hidup bahagia. Nah, mungkin jadi muncul pertanyaan, apa hubungannya hidup bahagia dengan harmonis dengan alam? Ya, begitu ya. Ya, tentu saja. Sebetulnya kalau kita sudah mulai hidupnya tidak harmonis dengan alam, artinya tidak selaras dengan alam, maka ya kita akan melihat banyak hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Karena ya kita perlu tahu bahwa alam ini kan rumah kita. Nah, kalau kita tidak jaga, kita tidak perhatikan, kita tidak hidup harmonis bersama dengan alam, maka dampaknya adalah ya bisa saja ya terjadi bencana, bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya, musibah lah, bencana, dan juga ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Nah, Tiffany, alam ini mungkin perlu kita lihat ada dua sisi ya. Alam yang eksternal yang kita lihat dengan mata kita, seperti langit, bumi, yang kita tinggali gunung, sekarang ini ya berarti. Sungai, kayak orang biasa suka ngomong, oh iya kalau ayo kita cinta alam ya, ayo, atau ada banyak kegiatan-kegiatan cinta alam, ada yang hiking, ada yang pergi camping, nah, semuanya berhubungan dengan alam. Jadi kalau kita berbicara alam, dalam bayangan kita, dalam pikiran kita itu adalah suatu fenomena atau satu gambaran alam yang indah, kita berada di tengah-tengah rumput, pepohonan yang hijau, ya gunung yang indah. Nah, itu adalah alam yang eksternal, yang di luar dari diri kita. Nah, ada juga alam yang internal. Nanti mungkin kita bahas satu persatu ya. Wah, seru sekali ya pemirsa ya, semakin menarik. Baru juga di awal sudah sangat seru nih. Jadi mungkin kira-kira ini mungkin lebih ditujukan kepada manusia yang tinggal di dalam alam ini ya? Ya, nah perlu kita ketahui karena kita selama ini mungkin tidak memiliki satu pandangan yang tepat ya bagaimana kita memandang alam ini. Jadi kita menganggap alam ini adalah kita mengeksploitasi, artinya kita mengambil apapun yang ada di alam semesta ini, karena kita merasa bahwa alam ini punya kita. Ya, jadi manusia itu menganggap dirinya sebagai makhluk yang berkuasa lah ya di atas alam ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat sesungguhnya manusia bukanlah, jadi alam ini bukan milik manusia. Ya, jadi yang sebenarnya adalah justru manusia adalah milik dari alam. Manusia milik dari alam ya. Iya. Selama ini kan kita mengeksploitasi alam, kita semena-mena lah ya, apa yang kita mau ambil kita ambil saja demi keuntungan pribadi mungkin ya, untuk kepentingan tertentu. Ya, tentu kita tahu bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah membuahkan banyak hasil yang bisa juga membuat kehidupan kita menjadi lebih baik.
Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Namun kalaulah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa kita harmoniskan dengan alam, ya, nah ini akan jauh lebih baik. Jadi maksudnya gimana? Artinya kita mengembangkan satu pengetahuan, ilmu, teknologi di mana kita tidak merusak alam. Ya, karena kita tahu bahwa alam ini tentu bukan hanya terbatas untuk kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, tapi kedepannya untuk generasi-generasi yang akan datang juga kita perlu jaga alam kita supaya tetap hijau, tetap indah. Ya, nah jadi kita bisa melihat dari sisi eksternal kita perlu harmonis dengan alam. Artinya kita melakukan hal-hal ya apapun yang kita mau lakukan itu kita melihat apakah ini bisa merusak alam atau tidak. Ya, artinya kita jaga gunungnya tetap hijau, ya, hutannya juga tetap rindang gitu ya. Karena itu mempengaruhi udara yang kita hirup, ya, air yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, air bersih itu kan sangat vital. Lalu juga tanah kita jaga. Nah, jadi hidup harmonis dengan alam adalah kita belajar gimana di dalam hidup ini, dalam dunia ini melakukan segala sesuatunya itu dengan satu kesadaran bahwa saya adalah bagian dari alam, di mana apa yang saya dapatkan dalam hidup saya saat ini semuanya adalah bersumber dari alam. Nah, sumber-sumber yang ada di alam ini tentu harus saya jaga, ya, karena kita manusia hidup berapa tahun sih, ya kan? Ya. Syukur-syukur juga kalau ada cukup 60 tahun ya. Ya, jadi jangan sampai dengan kehidupan kita yang singkat ini karena keegoisan manusia lalu kita sekedar ingin mengambil dari alam lalu kita tidak memikirkan untuk keberlangsungan hidup ya akan datang. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa kehadiran kita di dunia ini bisa membuat alam ini menjadi semakin indah bukan semakin rusak. Itu dari sisi yang eksternal. Ya, artinya kita menjadi salah satu bagian dari alam ini, kita punya tanggung jawab bagaimana merawat, menjaga alam ini membuatnya menjadi lebih baik. Ya. Nah, apakah itu ada hubungannya keterkaitan dengan kehidupan kita? Tentu sangat erat sekali, ya. Kita makan dari alam, oksigen yang kita hirup ya dari alam, ya kan? Nah, kemudian air, apalagi air kita juga dari alam. Nah, kalau kita sudah kehilangan ini semuanya, ya karena ketidakpedulian, mungkin karena kita tidak menjaga kebersihan, lalu juga penebangan pohon sembarangan, ya demi kepentingan manusia lah. Nah, ini akan sangat, apalagi namanya membuat alam kita ini menjadi semakin rusak gitu. Nah, hubungannya apa dengan kita umat Buddha? Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan kita dalam beragama itu tujuannya kan adalah bagaimana hidup dalam dharma, ya hidup dalam kebenaran. Nah, sebetulnya dharma, kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat setiap hari. Nah, yang sangkut pautnya paling erat itu adalah ya alam kita. Alam yang kita sekarang huni ini ya. Iya, gitu ya. Nah, apa sih yang tidak berasal dari alam? Tidak ada. Semuanya berasal dari alam. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, maka kita perlu belajar dari alam. Alam ini adalah guru yang paling baik, ya, yang akan memberikan kita banyak sekali kebijaksanaan akan kehidupan. Nah, seperti kita lihat juga para nabi, para suci ya, para Buddha belajarnya dari alam. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kebijaksanaan itu bisa muncul dengan kita belajar dari alam, dengan kita dekat dengan alam. Dengan kata lain kita harmonis dengan alam. Yang bagaimana sih yang dikatakan dengan hidup harmonis dengan alam? Artinya hidup harmonis dengan alam itu hidup yang selaras dengan alam. Ya, hidup yang selaras dengan alam ya berarti. Oke. Jadi tadi kalau kita sudah bahas dari sisi eksternalnya, nah ini lebih menarik kalau dari sisi internal. Karena kalau dari sisi internal maka kita sudah berbicara tentang spiritual. Ya, berbicara tentang spiritual. Manusia sebetulnya adalah makhluk spiritual. Ya, ketika seseorang mampu untuk
mengkoneksikan dirinya dengan alam, maka di sanalah akan tumbuh dan berkembang kehidupan spiritualnya. Nah, dalam kehidupan kita beragama juga, kehidupan spiritual itu adalah kehidupan yang sangat dekat dengan diri kita dan koneksi kita dengan Sang Pencipta. Nah, koneksi kita dengan Sang Pencipta itu menjadi dekat ketika kita dekat dengan alam. Nah, kalau kita mau berbicara, alam itu adalah penyampai kebenaran yang mungkin tidak bersuara. Sedangkan manusia adalah penyampai kebenaran, ya, yang bersuara, bisa berbicara. Jadi kita dengan alam itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, di alam semesta ini kita lihat ada langit, jadi ada 4 unsur lah, ya, 4 unsur yang ada di alam semesta ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu langit, bumi, laksa makhluk, benda, dan manusia. Nah, manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta. Nah, semua yang ada di alam semesta ini memberikan kebaikan, kontribusi. Ya, kita membentuk satu ekosistem di mana kita ini menjadi satu keluarga. Menjadi satu keluarga yang seharusnya bisa saling mendukung. Ya, bukan? Nah, sama-sama apa lagi? Sama-sama ciptaan Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita satu Sang Pencipta, berarti seharusnya semua unsur yang ada di alam semesta ini harusnya bisa hidup damai, harmonis, bisa hidup bersama, sehingga bisa mencapai satu tatanan kehidupan yang bahagia. Nah, kalau kita lihat dengan kehidupan saat ini, apakah kita sudah mencapai itu? Ya, kita tidak bisa pungkiri lah, ya, karena manusia ini hidup di dalam mungkin ego, ya, ego, ada kepentingan pribadi, sehingga kadang kita lupa bahwa kita hidup ini adalah bagian dari alam. Tujuan kita hidup di dunia ini harus menjadi punya manfaat yang bisa kita berikan dengan kehadiran kita. Karena kita hanya salah satu bagian dari alam semesta ini, dan kita juga tidak selamanya, ya kan? Kita tidak selamanya berada di dunia ini. Nah, kadang ada salah kaprah. Jadi manusia menganggap bahwa saya adalah pemilik dari dunia alam ini, ya, pemilik dari alam ini, gitu. Sehingga dengan keegoisan kita melakukan segala sesuatu itu hanya memikirkan kepentingan pribadi kita, keuntungan yang bisa kita dapatkan, ya, secara pribadi. Padahal sebetulnya kita sebagai umat yang beragama, khususnya umat Buddha, ya, nah, kita tahu bahwa tujuan dari hidup kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini dengan kehadiran kita ini menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, ya, bukan? Nah, menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi atau kebaikan bagi alam semesta ini. Ya, karena kita lihat, ya, sebetulnya hidup kita ini juga adalah pemberian alam. Iya, ya kan? Oke, kita adalah bagian dari alam. Jadi hidup kita itu sendiri adalah karena kebaikan alam. Nah, ini secara spiritual kita perlu memiliki sebuah kesadaran bahwa karena hidup kita ini adalah karena kebaikan alam, seharusnya kalau kita adalah orang yang tahu bersyukur, yang tahu menghargai berkah, ya, yang tahu untuk menyadari lah apa tujuan dari hidup kita, maka seharusnya kita akan lebih menjaga alam. Ya, kita akan lebih paham apa sih makna dari atau nilai kehadiran saya di tengah-tengah alam ini. Ya. Begitu kan? Betul. Nah, sekali lagi bahwa kita ini adalah milik dari alam semesta. Jadi alam ini bukan milik kita, gitu. Nah, kalau ini terbalik, yang jadinya apa? Kan akan terjadi dua hal yang sangat bertentangan. Ya. Kalau kita berpikir bahwa alam ini milik kita, maka kita akan semena-mena. Semua mau kita kan punya kita, ya, gitu. Betul. Nah, meskipun kita bilang, oh ya, hidup saya kan adalah pribadi saya, ya, rumah saya, gitu. Terserah saya mau ngapain, gitu kan? Kalau misalnya di rumah saya apalagi namanya mau menggunakan listrik semaunya, ya, air juga saya biarin aja kerannya terbuka, mengalir begitu saja, kan saya yang bayar. Ya. Nah, jadi kita berpikir bahwa ini kan punya saya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya salah kaprah. Ingat, kita adalah bagian dari alam. Setiap perbuatan kita, apapun itu, sekecil apapun, itu akan memberikan dampak kepada alam kita. Karena kita tinggalnya di sini, ya kan? Jadi semuanya itu akan memberikan dampak bagi alam. Nah, kalau setiap orang berpikir bahwa terserah apa yang saya mau lakukan dan tidak ada hubungannya dengan alam ini, maka ini berbahaya sekali, ya. Bumi kita tidak bisa. Makanya ada satu pepatah mengatakan bahwa dunia ini, ya, sesungguhnya
bisa menghidupi ya laksa makhluk tidak terbatas. Ya, tapi tidak mampu ya menghidupi satu manusia yang egois. Ya gitu ya. Jadi berbahaya sekali ya kalau kita hidup dalam keegoisan. Nah, kenapa kita ingin hidup harmonis dengan alam? Ya tujuannya sebenarnya kembali lagi tidak ada lain bahwa kita ingin hidup lebih bahagia, yaitu dengan cara kita tidak menjadi orang yang egois. Berarti dari sini bisa terlihat bahwa manfaat dari kita hidup di harmonis dengan alam itu sangat banyak sekali ya manfaatnya. Banyak sekali. Iya. Ya. Nah, kalau kita lihat juga hidup harmonis dengan alam ini ya bukan hanya sekedar menjaga alam ini tetap indah, termasuk juga kita menjaga diri kita. Bagaimana jiwa kita itu bisa selaras dengan alam. Sejiwa lah maksudnya ya, ada konektivitas. Nah, ini kita berbicara spiritual. Nah, karena apa? Kita lihat ya, alam ini adalah cermin dari ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Iya. Ya, oke. Sama seperti kalau kita lihat, wow, kita pergi, Tiffany pernah hiking ya? Iya, Atau betul, kita pernah pergi camping. Pokoknya kalau kita berada di alam lah. Setiap manusia yang melakukan kegiatan kita ke alam ya, itu pasti punya satu perasaan yang sama. Waduh, indah sekali, alam itu luar biasa ya. Kalau kita lihat gunung yang tinggi ya, kan nggak ada orang bisa ciptakan. Iya, betul. Oke. Sungai yang jernih gitu kan, apalagi namanya hutan-hutan yang kaya. Lalu kita lihat padang rumput, berbagai macam tanaman bisa tumbuh ya, pohon-pohon dan segala macam. Yang bisa kita lakukan ya hanya berdecak kagum. Kita kagumnya pada siapa? Ya, kagumnya pada Sang Pencipta. Berarti sebetulnya kita menyadari bahwa alam ini punyanya Tuhan gitu kan? Iya. Nah, punyanya Tuhan. Jadi kalau kita merusak alam, artinya kalau kita hidupnya tidak harmonis atau tidak selaras dengan alam, dengan kata lain kita tidak menjaga alam kita lah. Ya, kita tidak menjaga alam kita. Maka sebetulnya kita berdosa dan kita bersalah kepada yang punya gitu kan? Nah, yang punya alam ini siapa? Penciptanya, kita, ya pencipta iya. kita. Nah, itu Tuhan. Jadi sebetulnya kita sebagai umat yang beragama harus memiliki sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan apapun itu tidak boleh sampai menimbulkan kerugian ya. Apalagi bagi alam kerusakan kita, ya, sampai kerusakan. Nah, jadi itu satu ya, itu yang dari sisi yang pertama, dari sisi eksternalnya. Nah, sisi yang keduanya itu adalah kita belajar sifat-sifat dari alam. Nah, karena alam ini adalah ciptaan dari Tuhan, maka alam itu memancarkan sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita sampai begitu kagum, nah kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa alam yang indah ini, kalau kita lihat langit ya, kita lihat langit saja, kita melihat betapa kecilnya diri kita. Ya, kalau kita di tengah lautan, waduh, ya kecil sekali diri kita. Di alam ini sangat banyak makhluk hidup ya yang diayomi, dilindungi, dijaga oleh kasih dari Tuhan. Ya. Nah, kita manusia seharusnya bisa memahami, dengan kita memahami alam, kita akan memahami diri kita. Nah, apa itu? Karena kita juga adalah ciptaan Tuhan. Sebetulnya di dalam diri kita ini juga ada alam, jadi alam internal. Nah, yang kita lihat di luar itu adalah alam yang eksternal. Alam dalam diri kita itu adalah alam internal. Nah, disitulah sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, jadi sama seperti tadi ya. Jadi saya selalu menekankan kalau kita melihat alam, kita melihat kebaikan dari Tuhan, Sang Pencipta, ya, yang Maha Kuasa. Jadi dengan kita melihat alam, kita akan melihat diri kita. Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang karena kita punya akal budi. Ya. Seharusnya kita bisa memahami, menyadari diri kita itu mulia. Cuma kadang karena kita sudah, ya seperti Sang Buddha mengatakan bahwa kita ini punya racun ya di dalam diri, yaitu ada keserakahan.
Mungkin tadi punya. Ibu Nelly bilang ada keegoisan ya. Iya, ya ada 3 racun: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, 3 ini adalah masalah yang membuat kita ini tidak lagi bisa hidup harmonis dengan alam. Karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ya, keserakahan. Nah, ini poin yang paling utama, karena keserakahan kita ya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bersyukur, sehingga kita terus ingin mengambil dan ingin mengambil, tapi tidak ingin memberi. Ya, padahal kalau kita lihat alam itu memberi dan memberi. Manusia ingin mengambil dan mengambil. Iya kan? Iya. Begitu nggak? Merasa nggak? Nah, ini yang namanya ketidakharmonisan. Alam itu sifatnya Tuhan baik, selalu ingin memberikan kebaikan. Kalau kita manusia sifatnya ingin mendapatkan, ini sudah bertolak belakang. Jelas ya? Magnet ini gitu ya? Jelas magnet banget perbedaannya. Jadi kalau kita tidak bisa hidup harmonis dengan alam, artinya kita hidup dalam keegoisan. Kalau kita hidup harmonis dengan alam, maka kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam cinta kasih. Alam selalu memberikan kebaikan. Nah, ini satu, ya. Nah, karena kita punya keserakahan, kita punya kebencian dan kebodohan. Dari mana kita bisa, padahal manusia ini kan selalu merasa dirinya pintar. Iya, betul. Iya, pintar hitung, pintar membandingkan, ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa hidup harmonis dengan alam. Iya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu harus kembali kepada alam ya. Kembali kepada alam, belajar sifat-sifat alam. Iya. Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi. Nah, kalau kita sudah sampai ke sini, maka kita akan tahu bahwa gimana sih caranya supaya kita harmonis dengan alam, kita harus belajar sifat alam. Iya. Yang pertama, sifat alam itu, sebenarnya sifat alam itu cuma 2 saja. Ya, yaitu penuh dengan cinta kasih, yang kedua adalah penuh dengan kebijaksanaan. Tak terasa ini Ibu Nelly, kita bincang-bincangnya sudah 30 menit. Mungkin dari Ibu Nelly bisa memberikan closing statement mengenai hidup harmonis dengan alam ini ya. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya. Kalaulah kita bisa hidup harmonis dengan alam, maka kita pasti hidup bahagia. Karena alam kita lihat begitu indah, jadi kalau kita juga ingin hidup kita indah, ya kita hidup seperti alam. Alam itu bagaimana? Penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih itu adalah selalu memberikan manfaat, kebaikan kepada setiap orang tanpa mengharapkan pamrih. Seperti kita lihat matahari yang terbit setiap hari dari timur, terbenam di barat, itu selalu konsisten di dalam memberikan kebaikan kehidupan ya bagi semua makhluk ya tanpa mengharapkan apapun, karena itu adalah sebuah kodrat. Nah, kita manusia hidup di dunia ini, kodrat kita juga adalah bagaimana hidup untuk memberikan kebaikan bagi alam dan sesama. Ya, karena itulah makna dari tujuan hidup kita. Nah, yang kedua adalah dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu berarti kita tidak melekat. Kalau kita lihat sekuntum bunga itu selalu mekar dengan indah, itu tidak mengharapkan pujian. Tidak karena kita puji, lalu bunga itu menjadi mekar. Lalu karena kita tidak puji, besok dia nggak mekar. Begitu ya? Ya. Jadi semuanya itu sangat alami. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita berikan dalam hidup ini seharusnya kita lakukan seperti dengan alam. Maka kita akan selalu hidup bahagia, kita hidup rukun dan damai, hidup harmonis, dan kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan sama seperti ketika kita berada di alam. Terima kasih Ibu Nelly untuk sharing damanya yang begitu indah, begitu luar biasa. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat para pemirsa di rumah dan tentu untuk kita semua yang ada di sini ya. Demikianlah untuk acara Lentera Dhamma pada hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan tembang lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh adik Edber Jirajaya. Jangan lupa saksikan terus Lentera Dhamma setiap hari Sabtu hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Bila cinta ada di hati kita, maka ia
tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci,